Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin Mengaji dan Berbagi. Pada kali ini kita masih melanjutkan pada pembahasan ilmu mantik. Ini merupakan rangkuman, kesimpulan, lebih ke talkhis ya, lebih untuk mempermudah. Sebenarnya kita sudah menghatamkan kitab Muqaddimah fi Ilmil Mantik karya daripada Dr. Naif bin Nahar. Nah, jadi banyak banget teman-teman yang menanyakan ini kitab apa, siapa pengarangnya gitu kan. Jadi kitab ini kita baca sudah khatam, sudah selesai. Monggo teman-teman bisa langsung nonton saja di playlist Ilmu Mantik. Ya, tadi nama kitabnya Muqaddimah fi Ilmil Mantik karya Dr. Naif bin Nahar. Nah, pada kali ini kita rangkuman yang keenam, yaitu akan membahas tentang mafhum dan misdaq. Simpelnya mafhum itu berupa konsep dan misdaq itu berupa penerapan realita yang ada di dalam konsep. Al-mafhum wal misdaq. Al-maqsud bil mafhum huwa surah adz-dzihniyah, yaitu berupa gambaran zihni, gambaran pikiran anil asya terhadap sesuatu. Fa'idha qultu lak kitab, ketika saya berbicara, ketika saya mengatakan kepadamu, yaitu berupa kitab. Nah, jadi ketika misal saya mengucapkan kalimat sesuatu, misal kitab, nah kita akan membayangkan kitab ya. Di dalam pikiran kita hanya akan mentasawurkan, menggambarkan kitab itu, tapi masih belum secara spesifik. Kita hanya membayangkan aja kitab, ya kan? Nah, tapi misdaq, amal maksud bil misdaq huwa ma yantabiqu alaihi al mafhum fil waqi'. Apa yang mafhum itu selaras ya, dinyatakan pada realitas waqi'. Seperti kalimat kitab itu merupakan mafhum ya. Ketika tadi saya bilang kitab, teman-teman pasti akan membayangkan suatu kitab, tapi di sini masih berupa mafhum ya. Lakin hina naqul kitabur risalah. Akan tetapi ketika saya mengatakan kitab risalah punyanya Imam Syafi'i, fa nahnu natahaddas anil misdaq. Maka kita sudah bicara tentang misdaq. Ya. Jadi sudah secara spesifik ya realitanya. Kalau misal tadi kitab masih bersifat umum yang masih berbentuk mafhum ya, konsep, belum direalisasikan, belum realitakan. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang kitabur risalah punyanya Imam Syafi'i, maka itu sudah misdaq. Ya. Jadi kayak misal, nah jadi ini perbedaannya. Gampangnya antara mafhum dan misdaq, yaitu kalau mafhum dia masih berupa konsep, kalau misdaq itu sudah penerapan, sudah ada bentuknya ya. Nah, di sini ada kalimat insan. Nah, kalimat insan itu merupakan mafhum. Mafhumnya apa? Yaitu huwa al-hayawanul mufakkir. Yaitu hayawan yang berpikir. Apa misdaq daripada insan? Misdaqnya yaitu ada Umar ibn Khattab, ada saya Amin Hafidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu merupakan misdaq daripada al-insan. Al-insan itu merupakan mafhum, ya, konsep, masih umum gitu loh, masih tasawur, belum direalisasikan.
Ya. Kayak misal contoh apalagi di sini kalau misal kemarin itu dalam kitab itu menyebutkan jamal, keindahan. Ya. Jadi ketika misal cantik, ya masih konsep ya, cantik. Tapi ketika misal saya menyebutkan cantiknya siapa misal? Bulan Sutena. Nah itu sudah misdak. Kecantikan bulan Sutena itu sudah misdak. Tapi kalau misal hanya menyebutkan cantik, itu masih mafhum. Cantik itu kan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Begitupun kita kan. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu nih perbedaan antara mafhum dan misdak. Nah, sekarang apa sih faedahnya agar kita mampu untuk membedakan mana mafhum dan mana misdak? Ta'ammal hadzal hiwar. Coba renungkan percakapan antara Khalid dan Sa'id. Khalid mengatakan Islam yahfadhu huquqal mar'ah. Khalid mengatakan Islam itu menjaga hak perempuan, menjaga hak-hak perempuan. Nah, ini Khalid menyampaikan mafhum daripada al-Islam. Ya. Kemudian Sa'id mengatakan kalamuka ghairu sahih. Ucapanmu itu tidak benar. Nah, berarti di sini terjadi perbedaan ya, perdebatan, perbedaan ya antara mafhum dan misdak. Kenapa Sa'id mengatakan perkataan Khalid yang mengatakan Islam itu memberi hak-hak perempuan, mengatakan itu tidak benar? Karena Sa'id berargumen karena tetangganya Abdurrahman itu la yu'ti zauzatahu huquqah. Jadi tetangganya Sa'id Abdurrahman itu dia tidak memberikan hak-hak terhadap istrinya. Nah, berarti di sini ada perbedaan makna ya. Mana mafhum dan mana misdak. Jadi nggak bisa gitu loh. Mafhumul Islam yaitu yahfadu huquqal mar'ah. Nah, adapun nanti pengaplikasiannya ya, misdaknya ya, itu enggak seperti itu gitu loh. Karena di dalam Islam sendiri mafhumnya gitu loh. Itu tidak membenarkan yang tidak yang tidak dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Kayak misal tadi kan dia tidak memberikan hak-hak kepada istrinya. Kayak gitu. Jadi harus disamakan gitu loh. Mana ketika dia berbicara mafhum dan mana ketika dia berbicara misdak. Dan mafhumnya sendiri itu nanti dia harus sama ya konsepnya itu. Kayak misal tasawurnya itu harus sama. Gitu. Jadi misal antara misal Khalid sama Sa'id, dia harus menyesuaikan mafhum Islam itu seperti apa, misdak Islam itu seperti apa. Jangan jangan menurut interpretasi asumtif masing-masing terhadap Islam itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, khulasohnya kesimpulannya mafhum itu merupakan tasawur adzihni, hanya masih dalam pikiran terhadap sesuatu, sedangkan misdak yaitu penerapan yang terdapat pada realitas dari apa yang di dalam tasawur dzihni itu. Itu ya, antara mafhum dan misdak. Itu dulu
nanti besok kita lanjut nanti ke pembagian yaitu aqsamul mafhum. Jadi mafhum dan misdak ini masih terus ya, masih belum selesai. Jadi nanti ada kriteria, ada ketentuan-ketentuan mafhum itu seperti apa, pembagiannya ada kulli, ada juz'i, dan seterusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.